Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Dilia Saputri, NIM 22241010146. Saya dari kelas A Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan LKM 6 Data Mining. Baik, mungkin saya akan langsung saja ke codingan. Yang pertama, ulangi langkah pada hands-on kelas praktikum untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Lalu tuliskan akurasinya. Oke, jadi yang pertama tentunya di sini ada soal nomor 1. Di sini ada dataset iris. Saya pisahkan. Yang pertama tentunya kita import pandas dulu, kemudian membaca dataset iris.csv. Nah, setelah itu baru kita menunjukkan indeks pertama sampai indeks keempat. Jadi di sini ada 5 baris dari tabel iris. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di dalam iris ini ada beberapa variabel. Yang pertama ada sepal length, sepal width, sepal length, petal length, petal width, dan juga variety. Nah, di mana variety ini bukan merupakan kolom numerik. Kemudian di sini ada def set x, dfx. Nah, jadi di sini kita ini adalah menunjukkan variabel yang diberikan di sini di X. Kemudian di sini X kolom ini digunakan untuk mengidentifikasi kolom-kolom yang nilainya itu 0 atau kosong. Nah, kemudian selanjutnya di sini Xfillnya itu digunakan untuk mengisi nilai-nilai yang hilang di dalam data frame itu dengan rata-rata nilai dari masing-masing kolom kayak gitu. Kemudian dia akan mengembalikan data yang sudah dimodifikasi. Kemudian selanjutnya di sini saya ke bagian melihat akurasi. Jadi di sini yang pertama kita import pandas dulu, kemudian import train test split. Jadi di sini untuk membagi data ujinya nanti, gitu. Kemudian di sini kita mengimport Gaussian NB atau naive Bayes. Nanti kita akan menggunakan Gaussian NB gitu. Kemudian di sini kita mengimport akurasi skor. Selanjutnya langsung kita baca dari dataset iris.csv. Kemudian setelah kita baca, karena di situ tuh ada kolom yang bukan merupakan numerik, makanya kita drop gitu. Jadi di sini X-nya adalah ngedrop kolom variety. Kemudian dia Y-nya itu adalah kolom targetnya. Kemudian di sini kita tunjukkan bahwa ukuran tesnya itu adalah 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Nah, selanjutnya di sini kita membagi dataset menjadi X-train, Y-test, Y-train, dan juga Y-test gitu. Nah, kita menggunakan model Gaussian NB ini tadi atau naive Bayes. Kemudian baru kita mengecek nilai akurasinya itu berapa melalui yang tadi. Kemudian di sini kita print test size-nya berapa dan akurasinya berapa. Jadi nanti itu ada 3 hasil karena di sini ukuran tesnya itu ada 3, yaitu 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Nah, dengan test size itu 0,2 itu kita mendapatkan akurasi 1,0 atau sempurna. Kemudian di sini ada test size 0,3 itu kita mendapatkan akurasi 0,9777. Dengan test size 0,4 kita mendapatkan nilai akurasi 0,96666. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai akurasi paling tinggi adalah di test size 0,2 yaitu 1. Selanjutnya langsung ke dataset adult. Nah, yang pertama kita adalah import pandas dulu, kemudian kita membaca datasetnya, yaitu adult.csv. Kemudian di sini kita
di sini untuk mengetahui kolom apa saja. Jadi di sini saya selain mau menunjukkan 5 baris pertama dari dataset itu, saya juga ingin mengetahui ada kolom apa saja sih di dalam dataset tersebut. Nah, jadi ini adalah 5 baris pertama dari datasetnya, kemudian saya di sini bisa mengetahui bahwa di dalam dataset itu ada kolom age, work class, final grade, kemudian juga ada education, educational name, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, hours per week, native country, dan juga income. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mengetahui tentang datasetnya, kita akan menunjukkan dengan rapi 5 baris pertama dari dataset itu dengan kolom-kolom yang tadi sudah kita lihat gitu. Jadi di sini ada age, work class, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita karena di dalam dataset itu ada beberapa kolom yang isinya bukan numerik, makanya kita drop kolom-kolom yang isinya bukan numerik. Jadi yang di drop itu adalah ada work class, education, marital status, occupation, relationship, race, dan juga native country. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat deaf adulthood, itu kita lihat dataset yang sudah di-drop kolom-kolom yang bukan numeriknya. Jadi sini tinggal age, final grade, kemudian educational number, kemudian gender, capital gain, capital loss, hours per week, dan juga income. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan penghapusan kolom income dari data frame deaf adult ini tadi, dan juga data frame itu kemudian nanti akan disimpan ke variabel XB. Nah, kemudian di sini ada getDummies yang gender ya. Jadi di sini tuh kita menggunakan fungsi getDummies untuk mengkonversi variabel kategorikal. Nah, variabel kategorikal di sini itu adalah variabel gender. Nah, jadi si variabel dummy itu adalah representasi dari variabel kategorikal, di mana setiap kategori itu nanti diwakili oleh satu atau lebih variabel dummy. Nah, kemudian variabel dummy yang dihasilkan itu tadi nanti akan disimpan di dalam data frame dummies gitu. Mungkin kayak gini, misalnya kalau gender itu kan punya 2 kategori, yaitu male dan juga female. Nah, variabel dummy itu nanti akan punya 2 kolom, yaitu yang pertama itu untuk male dan yang kedua itu untuk female. Nah, jika baris di dalam data frame XB itu punya nilai male di dalam kolom gender, maka jadi di kolom male itu nanti akan berisi nilai 1 gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu female, maka kolom male-nya itu adalah 0 kayak gitu. Nah, jadi kayak dibolak-balik gitu. Nah, selanjutnya dia setelah itu akan mencetak 5 baris pertama dari variabel dummies yang kita itu bisa ngelihat gambaran gimana variabel dummy itu diperlihatkan dari kolom gender. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika dia female-nya false, maka dia itu berarti 0 gitu, maka male-nya dia 1. Kalau misalnya female-nya true, dia male-nya itu false atau 0, dan female-nya itu 1, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kita ngelihat ada XB PD concat gitu ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan fungsi concatenate, di mana data frame XB itu digabungkan dengan data frame dummies. Nah, jadi dia itu akan digabungkan secara horizontal gitu, sehingga kolom di dalam data frame dummies itu nanti akan ditambahkan ke dalam data frame XB. Gitu. Nah, selanjutnya setelah ditambahkan ke dalam data frame XB, itu nanti kita
bisa lihat di sini kita menunjukkan 5 baris pertama dari XB head. XB head itu kolom yang udah digabungin itu tadi. Jadi dia ada age, final grade, kemudian ada educational number, capital gain, capital loss, hours per week. Kemudian di sini ada apa gendernya gitu. Jadi kalau misalnya dia female maka dia akan bernilai true. Kalau misalnya dia male maka female-nya dia akan bernilai false. Kayak gitu. Selanjutnya di sini sama seperti di kolom yang pertama. Jadi kolom ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah di dalam dataset itu ada kolom yang kosong gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kosong, dia itu kolomnya akan diisi dengan rata dari kolom tersebut kayak gitu. Rata dari variabel tersebut gitu, diisikan di situ. Kayak gitu. Jadi kemudian dia dataset yang sudah diisi kolom yang kosongnya itu nanti akan di return. Oke, makanya ini ada return X. Nah, selanjutnya di sini ada import pandas dulu, kemudian dari pandas itu kita import juga sklearn buat pengujian nanti, kemudian juga kita import naive Bayes, ada matrix, kemudian ada preprocessing label encoder. Jadi di sini untuk yang tadi memisahkan si gender itu tadi. Kemudian di sini kita baca datasetnya, df adult sama dengan pd.thread_csv. Jadi dia membaca dataset adult.csv. Nah, kemudian di sini kita drop Pinochet dan juga education. Kemudian di sini ada label encoder. Nah, kemudian di sini kita akan melihat nilai akurasi dari dataset tersebut. Nah, setelah kita ngedrop beberapa kolom yang mungkin tidak relevan dengan proses pencarian akurasi itu, kemudian kita akan mengubah nilai-nilai di dalam kolom-kolom yang bertipe data objek itu menjadi nilai numerik. Nah, kemudian di sini kita akan memisahkan fitur-fitur X dan juga target, yaitu Y. Kemudian fitur-fitur tersebut itu dilakukan beberapa kali dengan variasi ukuran data uji yang berbeda, yaitu 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Kemudian di sini datanya dibagi menjadi data latih dan juga data uji, sesuai dengan proporsi yang sudah digunakan. Kemudian kita menggunakan random state, ada juga ini ada model Gaussian bias. Kemudian juga di sini setelah model dilatih dan juga diuji, dia akan disimpan di dalam JPRED, kemudian dia akan menunjukkan akurasi dari model itu menggunakan metrik akurasi skor gitu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa dengan test size 0,2 dia mendapatkan nilai akurasi 0,80305. Sedangkan dengan test size 0,3 dia mendapatkan akurasi 0,8038626. Kemudian dengan test size 0,4 kita mendapatkan akurasi 0,8020166. Jadi di sini yang lebih baik adalah 8,38 ini 0,8038 yaitu test size 0,3 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita di soal nomor 2 itu diminta untuk menunjukkan dari masing-masing dataset itu dicari subset kombinasi dari atribut yang memberikan klasifikasi lebih baik daripada data asli. Jadi di sini langsung aja kayak kita masukin jadi masukin variabelnya ada sample length, sample width, petal length, dan juga petal width. Nah, terus di sini kolom targetnya yaitu Y, yaitu variety. Kemudian kita pisahkan menggunakan data latih dan juga data uji. Kemudian di sini ada beberapa akurasi gitu ya. Jadi
Nah, selanjutnya setelah dipisahkan ini, kita melihat akurasi data aslinya itu berapa. Kemudian di sini for k-in range kita akan melakukan pengulangan dengan kombinasi beberapa atribut. Nah, jadi kombinasi atributnya itu dia ada kombinasi 1 atribut, 2 atribut, 3 atribut, dan juga 4 atribut. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa ditunjukkan di subset atributnya apa saja, kemudian akurasinya itu berapa. Nah, kemudian di akurasi data aslinya itu 1, kombinasi 1 atribut itu ada eh ini, yang sempurna ada petal length dan juga petal width. Kemudian di sini ada lagi ketika kombinasi 2 atribut, yang sempurna adalah sepal length dan juga petal width dan juga petal length dan juga petal width. Kemudian di sini ada yang kombinasi 3 atribut, itu yang sempurna adalah sepal length, petal width. Dan juga sepal width, dan juga petal width. Nah, di sini dengan kombinasi 4 atribut juga sempurna, yaitu sepal length, petal length, dan juga petal width. Nah, kemudian di sini kita juga melakukan pengujian di dataset adult. Nah, jadi sama seperti yang pertama, kita menghitung dulu akurasi data aslinya itu berapa. Nah, kemudian kita print. Selanjutnya kita melakukan pengulangan kombinasi atribut. Jadi kita melihat berapa akurasi dari beberapa kombinasi atribut. Nah, kemudian ditunjukkan di sini ada subset atributnya apa, kemudian akurasinya berapa. Nah, di sini kalau cukup banyak ya. Ini sampai streaming output truncated to the last 500 lines. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa subset atribut segini itu akurasinya segini kayak gitu. Nah, bisa kita lihat juga bahwa di dataset ini tuh memang dia nggak ada yang sempurna ya, kayak satu gitu nggak ada. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ada kombinasi dari beberapa atribut, di mana dia semakin ke bawah itu dia semakin rendah, dia hanya 0,2 dan paling tinggi itu adalah 0,7 sekian. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari hasil pengerjaan saya, hasil dan analisis data saya. Nah, di dalam dataset Iris itu ada 5 atribut, yaitu sepal length, sepal width, petal width, dan variety. Namun, kolom variety di sini itu tidak bersifat numerik, sehingga sebelum diuji, kolom tersebut harus di-drop terlebih dahulu. Kemudian dari dataset tersebut dilakukan pengujian dengan angka 0,2, 0,3, dan 0,4. Dari pengujian tersebut didapatkan hasil untuk 0,2, yaitu nilai akurasinya adalah 1,0. Pada test size 0,3 didapatkan akurasinya 0,97 dan pada test size 0,4 didapatkan akurasinya 0,96. Nah, pada dataset adult itu ada 15 atribut, yaitu age, work class, Get, kemudian education, educational number, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, hours per week, native country, dan juga ada income. Baik, saya lanjutkan. Maaf tadi terus pending karena azan. Jadi di sini ada atribut gender, dan kemudian saya mengkonversi atribut tersebut menjadi bentuk yang tidak bentuk yang dia bukan numerik, tapi saya pisahkan dengan encoding. Kemudian dengan teknik one hot encoding ini atau label encoding, kemudian selanjutnya saya melakukan pengujian dengan data uji 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Dari data pengujian tersebut didapatkan hasil, yaitu pada data uji 0,2, nilai akurasinya adalah 0,8035. Pada data uji 0,3, nilai akurasinya adalah 0,803862. Pada data uji 0,4, nah akurasinya adalah 0,820166. Nah, kemudian pada dataset Iris dan adult dilakukan kombinasi untuk melihat kombinasi atribut yang mungkin akan memberikan hasil akurasi dari klasifikasi lebih baik daripada data asli. Kemudian didapatkan ada beberapa kombinasi atribut yang nilai akurasinya memang sempurna.
Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, yaitu Gaussian naive Bayes adalah variasi algoritma naive Bayes yang digunakan dalam machine learning untuk klasifikasi. Nah, Gaussian naive Bayes ini mengasumsikan bahwa fitur-fitur dalam data yang diberikan berdistribusi normal atau Gaussian. Fungsi dari Gaussian naive Bayes adalah untuk melakukan prediksi kelas dari sebuah instance data berdasarkan distribusi Gaussian dari fitur-fiturnya. Dengan menggunakan teorema Bayes, algoritma ini menghitung probabilitas posterior dari setiap kelas berdasarkan fitur-fitur. Kemudian kelas dengan probabilitas posterior tertinggi akan dipilih sebagai prediksi. Kelebihan utama dari Gaussian naive Bayes adalah kecepatan komputasi yang tinggi dan kebutuhan akan sedikit data training untuk memberikan hasil yang baik. Namun, kelemahannya adalah asumsi bahwa fitur-fiturnya berdistribusi normal yang mungkin tidak selalu terjadi di semua dataset. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.